untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pendengar. Dan selanjutnya di Mutiara Pagi kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Mahmud Zamhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini materi kita mengenai tafakur mengkokohkan iman ya Ustadz ya. Ya, betul. Baik, nanti untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz Mahmud Zamhur di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 0821792790. Siaran ini dapat Anda saksikan dan dengarkan di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Mahmud Zamhur memberikan materi mengenai tafakur mengkokohkan iman. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa salamat tasliman katsiran. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya, bahkan ratusan ayat, Allah menyuruh kita untuk tafakur ya. Tafakur itu berpikir ya. Nah, berpikir mendalam. Ya, sebentar sebelum saya lanjut, ini suara gimana Pak Adela? Aman Ustadz, bagus Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam banyak ayat dalam Al-Quran juga dalam hadis ya, Rasulullah menyuruh kita untuk tafakur. Allah juga menyuruh kita untuk tafakur ya. Misalnya dalam surat Ali Imran ya 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka tafakkaru, tafakur. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini salah satu ayat dan masih banyak lagi ratusan bahkan ayat yang senada atau mirip yang menyuruh kita untuk tafakur, untuk berpikir ya. Nah, dengan berpikir itu maka akan menguatkan keimanan kita. Di dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan hal yang mirip ya. Jadi memang dengan berpikir itu akan menguatkan keimanan. Jadi pesan Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Itu maksudnya adalah kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah untuk berpikir, yang dengan berpikir itu akan menguatkan keimanan kita. Jadi berpikir adalah memperhatikan ciptaan Allah, mengkaitkan hubungan mendalam dengan kekuasaan Allah, maka itu akan melahirkan, menguatkan keimanan ya. Nah, itulah yang membuat generasi muslim di masa lalu ya, sejak para sahabat ya bersama Rasul, kemudian generasi-generasi hebat di masa lalu, mereka senantiasa tafakur, mereka senantiasa berpikir ya, ketika melihat ciptaan Allah yang luar biasa, mereka mengkaitkannya dengan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, yang itu melahirkan keimanan, menambahkan kekuatan keimanan, mengokohkan keimanan ya. Nah, yang kedua berpikir itu ya, menurut Imam Al-Ghazali, selain melihat ciptaan Allah tadi adalah dengan merenungi ya apa yang sudah kita lakukan, mengaitkannya dengan apakah ini
melanggar perintah Allah atau ini bersesuaian dengan perintah Allah. Nah, kalau ini melanggar perintah Allah, maka seseorang berpikir, merenungi dosa-dosa yang sudah dia lakukan dan mengaitkannya dengan azab Allah yang akan diterima di akhirat. Nah, maka dengan itu seseorang berpikir mengaitkan perbuatannya dengan apa yang seharusnya dilakukan, dengan kaitkan dengan azab nanti di akhirat, maka dengan itu imannya akan menjadi kuat, ya. Nah, begitulah Allah menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah di ayat 8 tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu kematian itu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, dengan merenungi apakah yang kita lakukan ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dengan dosa-dosa kita, maka perenungan seperti ini juga akan mengokohkan keimanan, ya. Jadi mengokohkan keimanan itu dengan tafakur, berpikir, melihat fenomena penciptaan dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah. Yang kedua, berpikir atau tafakur itu adalah dengan memikirkan, mengkaitkan apakah yang kita lakukan ini ada dosanya. Nah, kalau seseorang memikirkan dosa, maka dia akan mencegah dirinya akan tercegah untuk tidak melakukan dosa, ya. Nah, yang ketiga, tafakur itu adalah tentunya dengan mengamalkan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang diharamkan. Ini akan juga mengokohkan keimanan. Tapi tentu kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan seseorang itu tidak cukup mengatakan qalu amanna wa hum la yuftanun, ya. Tidak cukup seseorang mengatakan aku sudah beriman padahal dia belum diuji. Jadi memang kesulitan hidup, musibah atau apapun itu adalah ujian untuk meningkatkan, menguatkan, mengokohkan iman. Jadi seorang muslim dia tidak galau, dia tidak kacau, ya, ketika dapat musibah, ketika dapat ujian, karena dia tahu dengan musibah, dengan ujian ini imannya akan bertambah kuat. Nah, jadi mengokohkan iman dengan berpikir, dengan merenungi dosa-dosa. Yang ketiga dengan melaksanakan ibadah, ya. Nah, yang keempat adalah bersabar dalam ujian, gitu. Karena memang seseorang itu tidak bisa kata Allah mencukupkan diri dengan hanya beriman saja, sementara mereka belum diuji. Nah, jadi ini yang keempat. Nah, yang kelima tentunya adalah hidup, ya, sesuai dengan syariat Allah. Maka itu akan mengokohkan, menguatkan keimanan, ya. Dalam konteks pribadi misalnya, ya, setelah seseorang bersyahadat maka dia mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian mengeluarkan zakat, infak, sedekah, kemudian dia berhaji. Itu yang sifatnya pribadi. Lalu yang sifatnya kemasyarakatan adalah dia meninggalkan riba, dia mengokohkan dirinya untuk taat kepada Allah dalam masalah muamalah, itu dalam mengatur masyarakat, dia mengatur masyarakat itu dengan syariat Allah, mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya dengan syariat Allah. Nah, itu adalah sarana menguatkan keimanan, ya. Nah, tentu berbeda hari ini kondisi kita karena kehidupan kita tidak diatur dengan syariat Islam, maka berat bagi kita untuk mengokohkan keimanan. Yang terjadi adalah dengan muamalah muamalah yang melanggar syariat Allah ini, maka kita jadi semakin lemah keimanan kita, ya.
mungkin hari ini lebih dari 100 praktek muamalah kita yang melanggar syariat Allah, dan setiap pelanggaran itu adalah dosa, dan setiap dosa itu menutupi hati, menutupi iman kita, melemahkan iman kita. Maka yang faktor yang kelima memang mengokohkan iman itu adalah dengan mengatur kehidupan kita sesuai dengan syariat Allah, ya. Nah, yang keenam mengokohkan keimanan itu adalah dengan mengajak orang lain, ya, atau berdakwah, ya, mengajak orang lain untuk beriman, untuk beramal soleh. Nah, dengan begitu maka ini juga akan menguatkan keimanan kita. Baik, ini mungkin sebagai pengantar, Mbak Lela. Baik, untuk pendengar yang bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 0711369977 bersama Ustadz Mahmud Zamhur hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sehat bersama kita semua, Ustadz. Amin ya Allah, amin. Ustadz, mau tanya soal ini, Ustadz, ya. Muraqabah, Ustadz. Jadi bagaimana kita menguatkan jiwa kita bahwa diri kita ini selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam prakteknya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz, supaya jiwa kita ini harus merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ustaz, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, ya. Jadi memang pertama, ya, keimanan itu harus dihasilkan dari proses berpikir. Nah, dengan proses berpikir itu, maka keimanan itu betul-betul akan nyambung, ya, dengan keseharian kita, dengan amal perbuatan kita, ya. Nah, kalau kita tidak membangun keimanan itu dengan berpikir, ya, maka itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh, tidak akan lengket, ya. Karena itu lepas dari kita menghubungkan diri kita dengan kuasaan Allah, dengan penciptaan Allah, dengan penciptaan yang Allah lakukan atas diri kita. Memang muraqabah itu harus dibangun dari prinsip atau proses keimanan yang tadi yang dihasilkan dari proses berpikir, ya. Nah, sekali lagi, kalau keimanan kita hanya ikut-ikutan, maka sangat sulit untuk merasa bahwa Allah itu mengawasi kita, melindungi. Itu akan berat. Jadi memang prinsip utamanya, ya, muraqabah itu akan semakin menguatkan keimanan kita kalau keimanan itu sendiri dibangun dengan proses. Nah, itu hal yang penting, ya. Nah, lalu bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, ya. Nah, tentu ini bukan seperti yang dipahami oleh murid-muridnya Siti Jenar, ya. Murid-muridnya Siti Jenar, yang mungkin para pendengar tahu bagaimana Siti Jenar, ya, yang dia mengatakan ini al-haq. Sungguhnya aku itu adalah al-haq. Sungguhnya aku adalah bagian dari Allah. Nah, itu tidak boleh, karena pemahaman seperti itu bukan berasal dari Islam. Itu adalah pengaruh dari filsafat luar, ya. Maka itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Nah, itu tidak benar, ya. Itu bisa dipahami kalau itu berkaitan dengan sifat-sifat, ya, dalam tanda kutip, ya, sifat yang baik. Tapi bagaimana sifat Allah? Takabir. Allah itu maha sombong. Kalau gitu berarti manusia boleh tidak sombong. Kenapa? Nah, kan itu adalah titisan atau bagian dari sifat Allah yang Allah
berikan pada manusia. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi pemahaman ana al-haq Siti Jenar itu salah. Tidak bisa. Yang dengan itu kemudian para wali songo menghukum Siti Jenar ya, karena nggak mempan itu dengan sehatnya, hanya dihukum mati. Nah, jadi yang dimaksud dengan muraqabah, merasakan kehadiran Allah, kemudian merasa diawasi, itu adalah dengan mengkaitkan kekuasaan Allah. Maka kalau kita telusuri kata dasar dari muraqabah itu, yaitu kata raqib, ya, raqib itu artinya dekat, mengawasi. Nah, memang begitulah seharusnya ya. Misalnya dalam surat ayat 1 ya, Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi. Makanya ada malaikat pengawas yang mengawasi kita, malaikat raqib dan atid ya. Maksudnya itu menjaga, mengawasi, mencatat apa yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini kita harus merasa, menyadari bahwa Allah itu ada. Mungkin Allah itu ada. Lalu Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menjaga dan maha mengawasi. Itulah raqib yang dia seperti masdarnya atau kata sifatnya, kata sifatnya adalah muraqabah, merasa, menjaga dan mengawasi. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan ya, hendaknya kau menyembah Allah kepada Allah, menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihat. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Ya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya jika engkau tidak, dan sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat Allah, maka Allah pasti akan melihat engkau ya. In lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu memang tidak akan bisa melihat Allah, tetapi Allah akan melihat kamu gitu ya. Nah, jadi memang muraqabah itu tadi dibangun atas keimanan yang dihasilkan oleh berpikir ya. Nah, kemudian hasilnya adalah kita merasakan keberadaan Allah itu, kita itu diperhatikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi merasakan kehadiran Allah itu, merasakan kekuasaannya ada pada alam semesta, pada diri kita. Nah, tapi bukan berarti bahwa sifat-sifat dalam diri kita itu adalah bagian dari sifat Allah. Nah, itu tidak tepat. Nah, saya kira begitu ya. Baik yang ingin bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Dela Pak Abu Bakar. Ya, silakan Pak Abu. ya terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Jamhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah berpikir ini Ustaz ya. Ya. Katakanlah masalah iman misalnya. Nah, di dalam Al-Quran iman itu jauh, tiada antara, dekat, tidak bisa disentuh. Apa itu maksudnya? Bisa diulang? Iman itu dekat namun tidak bisa disentuh. Ya, begitu. Tidak ada antara, dekat tidak bisa disentuh. Jauh tidak di antara, dekat namun tidak bisa disentuh. Nah, bagaimana untuk kita memikirkan hal semacam itu, Ustaz? Ya, sebentar, ini dari apa? Dari mana nih? Ayat atau hadis atau dari perkataan? Ya, itu dari ulama. Firman Allah pada surah Al-Baqarah itu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, itu pengertiannya bisa diambil begitu. Baik, segitu saja Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar Jawi. Silakan Ustaz. Baik ya. Jadi Allah itu gaib ya, atau ghaib,
itu kegaibannya itu maksudnya itu adalah bukan sesuatu yang faktual yang nyata seperti kita melihat makhluk gitu. Nah, memang begitulah Allah, itulah Tuhan yang benar. Kalau Allah itu terlihat, terpegang, itu berarti dia makhluk. Nah, jadi Allah itu gaib dalam arti tidak bisa disamakan dengan makhluk. Gitu. Tapi dengan berpikir, maka kita bisa memastikan bahwa Allah itu ada. Wah, tadi istilahnya ya adalah jauh tapi tidak berjarak, dekat tapi tidak bisa disentuh. Memang begitulah Allah, begitulah Sang Pencipta, itulah pencipta yang benar. Nah, kalau sebagaimana yang dipahami oleh agama lain, Tuhan itu ada patungnya, ada gambarnya, itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Nah, maka Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ya. Allah itu tidak bisa dipermisalkan dengan segala sesuatu. Karena kalau dipermisalkan dengan segala sesuatu, maka itu tentu adalah makhluk. Itu bukan Khalik, itu bukan Tuhan. Nah, disitulah esensi dari memikirkan, ya, memikirkan ciptaan Allah, lalu muncul kesimpulan kita. Oh, alam semesta yang hebat ini ada penciptanya, ya kan? Gunung yang tinggi menjulang yang kokoh itu ada penciptanya, yaitu Allah. Daun hijau itu bisa menghasilkan klorofil, menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Dia bisa mengolah nutrisi dari tanah dengan air, dengan sinar matahari, lalu bisa bermanfaat untuk manusia. Wah, ini sesuatu yang luar biasa nih. Ini nih pasti ada penciptanya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah makna dari mengimani, ya, yang gaib, yaitu mengimani Allah, yaitu dengan berpikir, memikirkan hubungan penciptaan, hubungan hasil ciptaan itu dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ya, jadi memang dengan berpikir kita bisa menjembatani, gitu kan, bisa menghubungkan Allah yang gaib itu dengan keberadaan kita, alam semesta, manusia dan kehidupan. Nah, jadi kata dikatakan jauh tapi tidak berjarak dan dekat tapi tidak bisa disentuh. Nah, itulah memang fakta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta dari kegaiban Allah, ya. Justru kalau dekat bisa disentuh dan jauh tapi ada jarak, yaitu bukan Tuhan, itu adalah makhluk, ya. Oke, saya kira begitu, ya. Baik, di belakang Pak Bubakar kita ke WhatsApp dulu, Ustadz, di 0821 7927 00 dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kita manusia ini selalu banyak dosa. Sholat taubat sudah dilakukan, tapi terkadang terlintas teringat dosa yang pernah kita lakukan dulu. Adakah solusinya mengatasi tetap kokoh keimanan, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan, Ustadz. Ya, jadi tadi ya, satu, senantiasa berpikir, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Dengan berpikirnya menghubungkan dengan kemahakuasaan Allah, ya, dengan kekuatan Allah, dengan keistimewaan penciptaan Allah. Nah, gitu. Jadi kita lihat objeknya, kita lihat faktanya, kita hubungkan dengan Allah, ya, Sang Pencipta. Nah, itu akan menguatkan keimanan. Bagi yang belum beriman, dia akan beriman. Bagi yang sudah beriman, dia akan imannya akan menguat, gitu, ya. Lalu yang kedua memang adalah merenungi dosa-dosa yang sudah dilakukan, ya. Nah, dengan merenungi dosa itu lalu muncul, gitu, ya, dalam diri kita, wah, ya, saya bertobat, ya Allah, saya salah, ya Allah, saya harus berubah, ya Allah, gitu, ya. Nah, itu menguatkan keimanan juga, gitu, ya. Ini gimana kalau muncul, ya, trauma, ya, trauma masa lalu dengan dosa itu bagus,
ya. Bagus maksudnya adalah itu adalah kesempatan kita, pemicu ya, trigger kita untuk merenungi, untuk melakukan tafakur ya. Justru kalau tidak pernah muncul rasa bersalah seperti itu, bagaimana kita mau bertaubat, bagaimana kita mau menguatkan keimanan. Nah, jadi munculnya rasa bersalah itu bagus. Nah, bahkan ya itu bisa menguatkan ya kita untuk semakin kuat ibadah, semakin kuat dalam muamalah yang islami ya, bertingkah laku yang islami, bergaul yang islami. Kenapa? Karena kita takut dengan dosa yang sudah kita lakukan ya. Jadi betul bahwa kejadian atau dosa-dosa masa lalu itu sering muncul dan menghantui kita dan tanda kutip menghantui ya. Itu adalah kesempatan kita untuk merenungi dan memperbaiki diri serta bertaubat ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari ya, karena pikiran-pikiran atau lintasan pikiran seperti itu justru adalah pengingat ya, agar kita memperbaiki diri, bertaubat dan taqarrub ilallah ya. Oke. Gitu ya. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali dan kami informasikan saat ini 41 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, assalamualaikum. Halo Pro 1, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya, bagaimana Pak Ustaz cara kita untuk menghadapi cobaan itu Pak, cara sabar dan tabah? Cara menghadapi cobaan ya. Ya, cara sabar dan tabah. Baik, segitu saja Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, jadi segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Ini pertama yang harus kita imani. Ya, kejadian yang baik itu dalam kekuasaan Allah. Yang dalam tanda kutip buruk ya, buruk itu maksudnya kok nggak enak buat kita ya, itu juga ada dalam kekuasaan Allah. Nah, inilah hakikat kita mengimani bahwa Allah itu ada, Allah itu maha mengatur ya, Al-Khaliq ya, maha menciptakan, Al-Mudabbir maha mengatur ya, Allah Al-Malik ya, Allah Al-Quddus dan seterusnya. Dari semua nama-nama yang baik dari Allah itu, nama-nama Asmaul Husna itu. Nah, termasuk adalah Allah itu memberikan ujian. Nah, kenapa Allah memberikan ujian? Satu ya, Allah itu tahu kita itu sebenarnya sanggup. Itulah makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak membebani makhluknya melainkan sesuai dengan kadar kesanggupan. Jadi sebenarnya kita itu sanggup. Nah, cuma kalau seseorang itu dia mengikuti hawa nafsunya, nah sehingga membuat dia merasa berat dengan adanya ujian cobaan. Lalu dia akan bilang, saya nggak sanggup. Padahal sebenarnya dia sanggup. Kenapa? Ya, karena kan sederhana menghadapi musibah itu, yaitu oh ini dari Allah, ya kan? Ini yang kita sering ucapkan, ya, inna lillah. Semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kalaupun hilang, ya itu sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Memang itu haknya Allah, itu punyanya Allah. Jadi ya, sehat ya, rezeki yang lapang, itu dari Allah. Ya kan, punya jabatan kekuasaan, punya pengaruh, itu dari Allah. Allah yang memberikan. Nah, ketika itu Allah cabut dengan misalnya ada rasa sakit ya, ada dapat musibah, ada dapat kesulitan. Yaitu kan memang hakikat hidup itu adalah pemberian dari Allah. Ya kan? Jadi ketika Allah mengambil, ya itu memang haknya Allah. Mungkin ini mirip dengan kita menjadi jadi tukang parkir ya, gitu. Orang datang nitip, lalu nanti orang datang lagi ngambil, kan kita nggak ada beratnya, nggak ada kesusahan karena memang itu punyanya dia gitu.
ya. Jadi menanggapi apapun yang terjadi yang tidak mengenakan atau itu adalah katakanlah musibah ya, maka kita harus segera sadari, oh ini memang haknya Allah dan Allah mau mengambil kapan saja, itu memang haknya. Nah ini penting ya, ini penting untuk kita luruskan. Jadi tidak bisa kita bandingkan, oh orang lain kok enak ya, orang lain kok bahagia, orang lain kok nggak ada susahnya, saya kok susah ya Allah. Tidak boleh kita ngomong begitu. Karena memang kehidupan, kematian, alam semesta ini semuanya adalah hanya Allah ya. Nah, yang kedua, Allah ingin dengan kita diberi musibah ini, Allah ingin naikkan derajat. Nah, naikkan derajat itu dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita. Dalam pandangan kita kan yang kita maksud musibah itu sesuatu yang enggak enak. Nah, tapi kalau dalam pandangan Allah enggak gitu ya. Enggak ada enak atau tidak enak. Semuanya itu kalau seseorang beriman, seseorang itu meyakini Allah yang maha menguasai, maha segalanya, ya dia kembalikan, oh ya ini memang haknya Allah. Nah gitu. Jadi kesulitan segala macam, musibah itu adalah berasal dari Allah. Allah juga tahu solusinya dan Allah tahu kita sanggup. Maka kita harus menjalani dengan sabar. Sabar itu apa? Istiqomah alal haq ya. Tetap lurus, tidak bengkok di atas kebenaran. Oke, saya kira begitu ya. Baik Ustadz. Ustadz ada pertanyaan masuk dari Pak Roni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz apa yang dimaksud dengan pemahaman sekuler? Mohon penjelasannya dari Pak Roni di Palembang. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Biasanya Pak Roni nelpon ya. Iya. Pakai WA ya. Baik ya, jadi sekuler itu bahasa Inggris ya. Sekuler itu sekularisme. Sekularisme itu artinya memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan. Nah ini memang berasal dari pemahaman keagamaan orang Eropa. Gitu. Orang Eropa itu memahami kalau urusan agama itu memang urusan pribadi. Nah sedangkan urusan muamalat, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pemerintahan, peradilan, militer, menurut mereka itu bukan urusan agama, itu bukan urusan Tuhan, gitu. Tapi itu adalah urusan urusan yang tidak perlu diatur oleh Tuhan, yang tidak perlu diatur oleh agama. Nah itulah pemahaman sekuler. Ini tentu bertentangan dengan Islam. Karena Islam itu nyuruh kita segala apapun itu harus diatur dengan aturan Allah. Yang disuruh oleh Allah dalam Al-Baqarah 208 ya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Ya wahai orang beriman kata Allah, masuklah kamu, berislamlah kamu secara totalitas keseluruhan ya. Dan Allah kasih ujungnya itu ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah setan. Apa maksudnya dengan ayat ini? Maksudnya adalah kalau kita ini tidak mengikuti kita berarti ngikuti langkah setan. Nah gitu. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali ya Ustadz di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Kiwai di Batu Raja, silakan Bapak. Ya, pengen tanya dengan Pak Ustaz. Boleh. Bagaimana kalau orang banyak membuat kesalahan dengan berbagai macam kesalahan? Kesalahan ya? Ya, kesalahan. Batasan apapun, macam-macam lah pokoknya namanya kesalahan. Jadi orang itu bertobat. Jadi ada sebagian tidak memaafkan dia. Dan ada sebagian orang yang meninggal dia sempat maaf. Apakah tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik ya. Jadi kalau kesalahan itu berkaitan dengan manusia, maka memang kita harus minta maaf kepada manusia tersebut ya. Gitu. Tapi kalau orang itu tidak mau memaafkan, nah insya Allah ya, asal kitanya sudah tulus minta maaf ya, maka Allah insya Allah mengampuni.
Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah usaha kita minta maaf kepada manusia, gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau kita tidak minta maaf kepada manusia, nah ini agak repot gitu, karena pengampunan Allah itu tergantung kepada upaya kita meminta maaf kepada manusia tadi. Nah, jadi ketika seseorang itu sudah minta maaf kepada orang lain yang dia ada salah, tapi orang itu tidak memaafkan, nah itu insya Allah kita sudah terlepas. Nah, yang bermasalah berarti kan orang yang tidak mau memaafkan, gitu ya. Oke, jadi betul kalau kita ada salah kita minta maaf. Salah kepada manusia kita minta maaf. Salah kepada Allah itu ternyata lebih mudah ya cara minta maafnya. Dengan cara gimana? Menyadari salah, lalu istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, lalu tidak mengulangi lagi, lalu berbuat baik. Nah itu ya insya Allah itu adalah bentuk pertaubatan ya. Dalam hal ini para ulama fikih itu memberikan perbandingan pertaubatan seseorang itu adalah 1 tahun. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan lalu dalam rentang 1 tahun ke depan dia tidak mengulangi lagi, maka itu tanda taubat diterima. Tapi kalau hari ini dia taubat, besok melanggar lagi, lusa dia taubat, selanjutnya melanggar lagi, nah itu namanya mempermainkan. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan lalu dia tidak mengulangi lagi bahkan sampai 1 tahun, nah berarti itu pertanda pertaubatannya diterima. Nah, tapi kalau itu kaitan dengan manusia dan manusia tidak memaafkan, kita insya Allah sudah selesai urusannya dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Saya kira begitu ya. Baik, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz di WhatsApp ya, di 0821 7927 9010 dari Pak Ishak di Skojo mau tanya, mengapa masa-masa tua ini banyak sekali cobaan? Istri susah diomongi, kalau diomongi sekali malah dia berkali-kali. Silakan Ustadz. Pak Ishak di Skojo. Baik ya, jadi sebenarnya bukan hanya di masa tua sih, ya di masa muda juga itu banyak ujian cobaan. Cuma barangkali dulu ketika masih muda kita belum kaitkan dengan kekuasaan Allah, kita belum kaitkan dengan ujian yang Allah berikan, gitu ya. Mungkin di masa lalu kita tidak mengkaitkannya dengan Allah sehingga itu tidak terasa salah atau tidak terasa kurang tepat ya. Jadi sebenarnya ujian dan musibah itu ya tidak mengenal masa tua, gitu ya. Oke ya. Nah ini bagaimana nih kalau kita misalnya dengan pasangan, dengan istri, dengan suami. Nah ini tentu kita memang kaitkan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ya. Ketika seseorang di umur 40 ya, maka dia memang harus lebih banyak ya. Jadi umur lebih dari 40 ya, maka dia harus lebih banyak mengingat Allah, mengingat akhirat, gitu ya. Nah kalau tadi muncul kok ada banyak musibahnya, banyak ujiannya, nah itu justru adalah cara Allah mengingatkan kita agar kita selalu dekat dengan Allah. Tadi merasa diawasi oleh Allah dan kita merasakan Allah itu Maha menolong. Nah jadi kenapa ini kok sepertinya makin banyak musibah ya, makin banyak ujian. Nah itu Allah menyayangi kita. Dengan musibah, dengan ujian itu kita semakin dekat dengan Allah, menghubungkan apapun dengan kekuasaan Allah. Nah itu kan cara Allah untuk membuat kita dekat ya. Cara Allah membuat kita diampuni dosa-dosa kita. Jadi bersabar dalam menghadapi musibah itu adalah cara Allah agar kita dekat ya, dan cara Allah agar dosa-dosa kita diampuni karena bersabar menghadapi musibah tadi. Saya kira begitu ya. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup tafakur mengkokohkan iman. Silakan Ustadz. Baik ya, jadi kita ini harus senantiasa ya merenungi. Nah merenungi itu artinya memikirkan ciptaan Allah. Dengan merenungi itu
maka kita semakin menyadari kekuasaan Allah. Ya, menyadari Allah itu ada, menyadari Allah itu Maha Penolong, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya. Ya, baik itu hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya baik untuk kita, atau juga hal-hal yang sepertinya itu buruk buat kita, tapi hakikatnya semua yang menimpa kita, yang tidak bisa kita kendalikan, itu adalah dari Allah SWT. Ini perlu diberi catatan. Yang menimpa kita, yang tidak bisa kita kendalikan, nah itu dari Allah. Nah, tapi ada hal-hal yang itu ya memang kesalahan kita, dalam arti ya itu memang kelalaian kita, yang sebenarnya itu harusnya kita tidak melakukan. Yang harusnya adalah kita melakukan yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau memang itu sesuatu yang sepertinya memang betul-betul tidak bisa kita kendalikan, nah itulah memang dalam kekuasaan Allah. Berpikir Allah, dengan adanya Allah, dengan kekuasaan Allah, ya, dengan ujian dari Allah. Dengan cara demikian senantiasa mengaitkan hubungan dengan Allah, maka ini akan menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita. Maka ketika terjadi musibah atau apapun, kita semakin dekat dengan Allah, gitu ya. Kita semakin menyadari kalau kita ini tidak bisa apa-apa. Makanya kita diajarkan untuk merutinkan bacaan hauqalah ya. La haula wa la quwata illa billah. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa tafakur ya, iman kita terjaga, semakin kuat, lalu ibadah kita juga semakin bagus. Lalu kita siap untuk mau mengatur diri kita, kehidupan kita, masyarakat kita, bahkan negara kita dengan syariat Allah. Nah, ini penting. Jadi hasil dari tafakur itu adalah kita siap dan mau diatur dengan aturan Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita iman kita kuat, ibadah kita bagus, dan kita siap dan mau diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Mahmud Zamhur yang sudah memberikan materi mengenai tafakur mengkokohkan iman, dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung. Kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah, dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda